Ikhwat iman, ikhwan filah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Hadid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati umur yang panjang, sejatinya memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukurinya dengan ibadah dan amal soleh yang dapat mendekatkan diri kita di sisinya, kemudian layak ditempatkan di dalam surganya, dalam ridhonya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah larangan cyberbullying. Bullying itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai sebagai perundungan, yakni perbuatan yang mengganggu, perbuatan yang mengusik, dan perbuatan yang menyusahkan orang lain. Dan bullying termasuk perbuatan menyakiti, mengintimidasi atau mengganggu orang lain secara sengaja dan berulang-ulang, baik langsung secara fisik, secara verbal maupun secara sosial, dan juga dilakukan secara digital, yang dipopuler disebut sebagai cyberbullying. Jadi perundungan lewat media sosial itu disebut cyberbullying. Nah, bullying bisa dilakukan secara fisik seperti memukul dan mendorong, atau secara verbal seperti mengejek dan menghina, atau secara sosial seperti mengecilkan dari pergaulan, atau secara cyber seperti menyebarkan rumor, foto, gambar, video yang bikin malu dan bikin hina orang yang dibulinya. Nah, dalam Islam apapun namanya, jika membuat orang malu, membuat orang hina, membuat orang takut, membuat orang sakit, baik fisik maupun hatinya, mental dan jiwanya, serta membuat orang celaka, terluka, bahkan binasa, atau menyebabkan kematian, adalah dilarang dan haram hukumnya. Larangan melakukan cyberbullying itu terdapat dalam surat 49, surat Al-Hujurat ayat 11. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, serta menjalankan syariatnya, yaitu Al-Quran dan Al-Islam. La yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairam minhum. Demikian pula wanita, perempuan tidak boleh mengolok-olok perempuan atau wanita lain. Kenapa? Karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Demikian pula jangan kalian saling mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh juga saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kenapa? Bisa ismul fusuku ba'dal iman. Karena perbuatan itu adalah seburuk-buruk panggilan, panggilan yang buruk sesudah beriman. Jadi salah satu bentuk kefasikan itu menghina, mencela, mengolok-olok, melakukan cyberbullying. Kemudian wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, tanpa mau bertobat, maka sejatinya mereka adalah orang yang zalim.
orang yang pantas dan layak disiksa dengan siksaan yang sangat besar. Dimasukkan ke dalam neraka, dikepung oleh api neraka, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dan ketika merasa haus, dikasih minum yang panasnya setara dengan besi mendidih. Sebelum air itu sampai ke mulutnya, wajahnya sudah terbakar duluan. Dan kalau kemudian air minum itu masuk ke dalam perutnya, maka air minum itu akan mendidih di perutnya dan memotong-motong usus yang ada di dalam perutnya. Nauzubillah min zalik. Itulah ya balasan bagi orang yang tidak mau bertobat dari perbuatan mengolok-olok, menghina, ya, bikin orang malu, hina dan sakit hati, baik langsung maupun tidak langsung melalui dunia maya. Kemudian ayat ini mengajarkan etika sosial dan akhlak mulia dalam pergaulan. Dilarang mencemooh, menghina, mencela dan memanggil orang dengan gelar buruk. Dan Islam sangat menekankan menjaga kehormatan dan martabat sesama. Jadi perintah bertaubat dari melakukan cyberbullying agar tidak dicatat sebagai orang yang zalim yang dapat menghapus pahala kebaikan dan berakhir di neraka. Jadi orang yang zalim itu tidak akan dibiarkan oleh Allah, tidak akan dilalaikan oleh Allah. Jadi kebaikannya dipindahkan kepada orang yang dizalimi, ya, yang dibulinya. Kemudian dosa-dosa orang yang dibuli akan dipindahkan kepada orang yang berbuat zalim karena melakukan yang namanya cyberbullying itu. Sedangkan akibat melakukan cyberbullying disabdakan oleh Nabi, ya, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Secara umum yang diketahui oleh para sahabat, mereka menjawab, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham dan juga tidak punya barang-barang berharga. Tapi ternyata apa yang dijawab oleh sahabat itu salah. Maksudnya Rasul hendak mengupdate ilmu. Ada ilmu yang baru yang hendak disampaikan oleh Rasul tentang siapa sejatinya orang yang bangkrut itu. Bukan orang yang tidak punya duit, bukan orang yang tidak punya barang berharga. Innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ya'ti yaumal qiyamah. Pada hari kiamat dia akan datang bisolatin dengan membawa pahala solat, wasiyamin dan membawa pahala siam, wazakatin dan membawa pahala zakat. Wayati, tapi dalam waktu yang sama dia juga membawa qad syatama hadza, dosa mencela, menghina, mencaci, memaki, wa kadzaba wa kadzaba hadza, memfitnah, menuduh, wa kalamal hadza, dan memakan harta orang lain, ya. Kemudian wasafaqad dama hadza, dan membunuh, menumpahkan darah, menghilangkan nyawa orang lain, wa daraba hadza, memukul, ya, menyakiti, melukai orang lain. Maka akibatnya fayu'ta hadza min hasanatihi, ya, fayu'ta hadza min hasanatihi, kebaikan-kebaikannya itu akan diambil, wa hadza min hasanatihi, kemudian dipindahkan kepada orang yang didoliminya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih, ketika semua kebaikannya setelah dipindahkan habis, tapi dosa membulinya, dosa berbuat zalimnya masih banyak, maka ukhidha min khatayahu, dosa-dosa kesalahan orang-orang yang dibulinya akan diambil, dipindahkan kepada orang yang membulinya, orang yang menghinanya, mencacinya, memakinya, mendoliminya. Paturihat alaih, dipindahkan kepadanya, tsumma turiha finnar, dan endingnya kemudian dilemparkan